creatures, moon lizards, people of the sun. Okay, how are we all doing today? What about your kids? Third child, ask your doctor about Premium 3. Thank God for Lithium X. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul LX 2048. Sebuah film yang menceritakan keadaan di masa depan, di mana manusia begitu tergantung dengan perangkat teknologi, serta mampu menciptakan cloning yang sangat mirip dengan dirinya sendiri untuk menggantikan aktivitas manusia di siang hari, yang disebabkan permukaan bumi sudah tidak lagi bersahabat dengan kehidupan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan bahwa di tahun 2048, lapisan ozon di atmosfer bumi kian menipis akibat begitu masifnya industri tanpa memikirkan dampak pemanasan global. Hal tersebut menyebabkan suhu di siang hari menjadi sangat panas, sehingga radiasi dari sinar matahari yang berlebihan sangat berbahaya serta dapat membakar kulit manusia secara permanen. Untungnya pada saat itu teknologi sudah sedemikian maju, di mana manusia menggunakan perangkat virtual reality untuk berinteraksi dengan orang-orang lainnya di dalam dunia virtual tanpa harus keluar di siang hari. Namun, meski perangkat tersebut bisa mengakomodir sebagian besar keperluan manusia, tetap saja ada pekerjaan yang harus dikerjakan di siang hari secara manual, seperti pelayanan publik, dokter, ataupun pekerjaan yang membutuhkan interaksi di siang hari. Maka dari itu, negara meminta bantuan para ilmuwan, terutama pakar genetika, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dan pada akhirnya diciptakanlah cloning atau replika dari manusia, yang merupakan rekonstruksi biologi dari manusia aslinya namun didesain mampu bertahan di siang hari, dengan tujuan menjadi pengganti manusia dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Karena para cloning tersebut merupakan rekonstruksi biologi dari manusia aslinya, para cloning pun memiliki bentuk fisik, kecerdasan, serta keterampilan yang sama persis dari manusia aslinya. Hanya saja mereka itu sengaja tidak diberikan emosi ataupun perasaan demi menghindari konflik yang mungkin saja bisa terjadi dengan manusia aslinya. Namun hal tersebut ternyata tidak berlaku untuk seorang pria bernama Adam, yang secara terang-terangan menolak adanya cloning manusia dan lebih memilih tetap beraktivitas di siang hari dengan menggunakan baju pelindung untuk melindungi diri dari paparan radiasi matahari. Menurutnya, dengan adanya para cloningan tersebut, manusia cenderung menjadi sangat malas dan bisa saja menimbulkan masalah di masa depan. Ditambah, teknologi virtual reality semakin membuat hubungan antar personal menjadi renggang. Dan alih-alih mencoba memperbaiki lingkungan demi mengembalikan bumi seperti sedia kala, manusia malah semakin kecanduan dan bergantung pada alat tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental sebagian besar penggunanya. Karena itulah diciptakanlah sebuah obat yang disebut Lithium X untuk menghilangkan rasa cemas berlebih, depresi, serta mengembalikan rasa kepercayaan diri penderitanya. You're on Premium 3. Your heart is definitely failing though. Suatu siang, Adam pergi menemui dokter untuk memeriksakan kesehatannya, yang ternyata dokter yang memeriksanya tersebut merupakan kloningan dari dokter aslinya. Karena belakangan ini Adam merasa mudah lelah saat beraktivitas dan merasa kesulitan bernafas. Selesai dilakukan pemeriksaan, dokter mendapati kalau jantung Adam mulai melemah, dan bila tidak segera mendapatkan donor jantung yang tepat, maka diperkirakan usianya tidak akan lama lagi. You're on Premium 3. Di sisi lain, dokter juga mengetahui kalau Adam memiliki jaminan asuransi negara yang disebut dengan Premium 3. Secara teknis, Premium 3 bertujuan melindungi pasangan untuk memastikan pasangan tidak ditinggal sendirian dengan beban membesarkan anak-anaknya. Amit-amit jika suatu saat Adam meninggal, pihak asuransi akan membuat cloning atas dirinya untuk menggantikan posisi Adam sebagai kepala keluarga, yang secara tidak langsung menjamin keutuhan keluarganya di masa depan. Atau sebaliknya, asuransi tersebut juga berlaku untuk istri dan anaknya bila mana mereka meninggal duluan. I suppose your wife could put in a request for you. Namun, dengan kondisi tertentu, istrinya bisa saja membuat pengajuan, yaitu mengganti cloning tersebut dengan organ cloning untuk mengobati Adam.
Tapi sayangnya Adam dan istrinya sudah lama berpisah meski status mereka itu masih menikah. Adam ragu istrinya mau merelakan jaminan tersebut kepadanya. Bahkan selama ini mereka hanya berinteraksi secara virtual. You're still married. We just never completed the paperwork. I am going to book you a meeting with a therapist. Dokter lalu menyarankan agar Adam menemui seorang psikiater untuk membuat pikirannya lebih tenang serta membantunya mencari jalan keluar atas masalah rumah tangganya. You know, I can't believe I ever loved you. Sampai di rumah, Adam menghubungi istrinya yang bernama Rena menggunakan sebuah perangkat virtual reality, lalu mengabarkan kondisi kesehatannya yang memburuk serta ingin berkunjung ke rumahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi Rena malah meminta agar Adam segera menandatangani surat perceraian mereka, tanpa memikirkan sedikitpun perasaannya yang tentu saja membuat Adam kesal lalu memutus komunikasi. Esok harinya, Adam mengendarai mobilnya pergi ke kantor untuk bekerja seperti biasanya, sambil mendengarkan radio bahwa pembakaran matahari akan berakhir sekitar jam 7 malam, dan tingkat racun menurun pada pukul 8 malam, yang menandakan selepas jam 8 malam manusia itu bisa menjalankan aktivitas di luar ruangan tanpa pakaian pelindung. Sesampainya di kantor, tidak ada seorang pun di sana, selain seorang nenek tukang sapu yang merupakan cloningan. Ya, karena memang sebagian besar orang enggan keluar di siang hari dan lebih memilih bekerja di rumah. Lagi pula, dengan adanya perangkat virtual reality, para staf bisa melakukan meeting tanpa harus bertemu. Ironisnya, meski Adam tidak begitu menyukai teknologi virtual, tapi Adam sendiri bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan yang mengembangkan teknologi virtual. Hanya saja, kondisi keuangan perusahaan saat ini diambang kebangkrutan, yang disebabkan mahalnya biaya untuk memproduksi perangkat VR. Is that what I see and hear is the chip is taking over. Maka dari itu, Adam menyarankan perusahaan agar melanjutkan pengembangan teknologi berbasis chip yang ditanamkan di otak sebagai pengganti teknologi VR yang tentunya jauh lebih murah dan canggih. Namun, Dewan Direksi kurang setuju dengan usulannya yang membuat Adam menjadi kesal. Karena Adam sudah meluangkan waktu datang ke kantor demi perusahaan, tapi mereka malah bersantai-santai di rumah tanpa memikirkan apapun. Mereka juga menyarankan agar Adam segera mengkonsumsi obat Lithium X untuk mengontrol emosinya. Sepulang bekerja, Adam pergi menemui dokter psikiater yang sudah dijadwalkan untuknya, yang rupa-rupanya psikiater tersebut juga merupakan cloningan. So I see you were referred to us by Dr. Reese. Yep. Adam lalu menyampaikan keluh kesahnya bahwa sepanjang hari ia selalu beraktivitas normal berharap bisa bertemu manusia sungguhan. Tapi Adam hanya mendapati cloningan di mana-mana yang membuatnya merasa sendirian sepanjang waktu. Bahkan Adam rela jauh-jauh datang ke sini berharap bisa bertemu dengan manusia sungguhan, tapi malah bertemu dengan cloningan yang membuatnya semakin kesal. Dari pernyataannya tersebut, dokter pun mengerti bahwa Adam belum bisa menerima cloningan menggantikan pekerjaan manusia. Padahal mereka ini bukanlah robot, melainkan rekonstruksi biologis yang sama persis dengan manusia aslinya. Adam beralasan bahwa para cloningan tidak memiliki perasaan emosional, insting, ataupun rasa belas kasihan yang benar-benar bisa mengerti kondisi manusia layaknya sebuah komputer yang sudah diprogram untuk tujuan tertentu. Saat tengah beristirahat, Adam teringat kembali akan kejadian 7 bulan sebelumnya, di mana Adam dan Rena masih tinggal satu rumah. Malam itu, Adam baru saja pulang dari bekerja, namun tidak ada satupun dari anggota keluarganya menyambut kepulangannya. Istri dan anak-anaknya terlalu sibuk dengan perangkat VR-nya masing-masing, sebuah pemandangan yang sebenarnya dibenci Adam sebagai seorang kepala keluarga. Maka dari itu, untuk mengobati rasa kesepiannya, Adam diam-diam membeli perangkat kencan virtual yang berbentuk boneka untuk melampiaskan hasrat kesepiannya. You still lock the door? Namun sialnya, Adam itu lupa mengunci pintu, yang membuat Rena begitu marah mengetahui Adam memiliki hobi menyimpang. Karena itulah, Adam segera meminta maaf kepada Rena, serta menjelaskan bahwa sosok wanita di dalam perangkat virtual itu hanyalah avatar dan bukan manusia sungguhan. Lagi pula, Rena selalu sibuk dengan kacamata VR-nya. Terlebih, untuk apa Rena berdandan ataupun melakukan perawatan kulit? Jika ia tidak pernah keluar rumah, seakan menuduh Rena ini memiliki pria idaman lain. Rena tentu saja nggak terima dituduh seperti itu. Justru Adamlah yang mengkhianatinya, selalu berfantasi dengan wanita lain seakan Rena itu tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan.
Ditambah, saat orang-orang menghabiskan waktu bersama keluarga di siang hari, Adam justru sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Dan ketika malam menjelang, Adam terlalu lelah untuk berinteraksi dengan dirinya ataupun anak-anaknya. Namun, demi keutuhan keluarga, Rena tetap akan memaafkan Adam dengan syarat Adam menghapus konten kencan virtual tersebut. Tapi Adam yang sudah terlanjur kecanduan menolak menghapusnya. Yang pada akhirnya pertengkaran demi pertengkaran inilah yang menjadi penyebab retaknya hubungan mereka. Dan Adam memutuskan keluar rumah demi kebaikan anak-anaknya. Lalu di malam berikutnya, Adam menemui Rena untuk mendiskusikan masalah kondisi kesehatannya serta jaminan asuransi premium 3 milik mereka berdua. Adam berterus terang bahwa perusahaannya saat ini diambang kebangkrutan karena Dewan Direksi menolak perubahan dan tetap berinvestasi pada perangkat VR yang sebenarnya tidak menguntungkan. Jika perusahaannya bangkrut, maka ia akan kehilangan pekerjaannya dan mereka tidak bisa membayar tagihan polis asuransi tersebut. Terlebih jika dirinya sampai meninggal, Adam khawatir akan masa depan anak-anaknya. Maka dari itu, Adam minta bantuan Rena agar mau membantunya mencairkan asuransi untuk mendapatkan organ sintetis. Jika Adam punya cukup waktu untuk hidup, ia bisa menyelamatkan perusahaannya dengan teknologi baru yang disebut chip. Yang ternyata Rena juga mengetahui tentang teknologi tersebut. Karena beberapa teman sekolah anak-anaknya yang merupakan orang-orang spesial memiliki chip tersebut di dalam tubuhnya. Dan meskipun Rena sebenarnya kasihan dengan kondisi kesehatan Adam, tapi ia sudah tidak terlalu peduli dengannya. Karena ia merasa bisa membesarkan anak-anaknya sendirian. Lalu meminta Adam segera minum obat Lithium X untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Adam menghubungi sebuah rumah pensiunan mencari seseorang yang bernama Jerry dengan identitas asli bernama Donald Stein. Adam mendengar kalau Donald kesulitan melepas chip yang terpasang di bahunya dan ia akan mencoba membantunya. Tapi seseorang yang dicari Adam sedang tidak ada di tempat dan meminta Adam menghubunginya lain waktu. Donald Stein has a chip. Setelah itu, Adam menggunakan perangkat VR-nya untuk bertemu dengan kekasih virtualnya yang bernama Maria di dunia virtual. Dan selama ini, Marialah yang selalu menghibur dan menemani Adam dalam kesepian, sekaligus menjadi teman curhatnya karena Maria dibekali kecerdasan buatan yang mampu merespon segala bentuk keluh kesah. Maria sendiri juga mengungkapkan kalau ia ingin tahu seperti apa rasanya menghirup udara nyata. Namun hal tersebut tidak mungkin terjadi karena mereka berdua terjebak di dunia yang tidak bisa memenuhi harapan mereka, terkecuali jika Maria dibuat dalam wujud nyata. Means I have to choke first. Calm down. Saking asiknya, Adam tidak menyadari bahwa seseorang yang tak lain adalah Donald tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya sambil menodongkan senjata ke arahnya. Lalu Donald menginterogasinya, ada urusan apa Adam mencarinya dan dari mana Adam bisa mengetahui identitas asli serta keberadaannya. Padahal selama 15 tahun ini Donald berhasil menyembunyikan identitasnya dari publik. Hal tersebut pun membuat Donald mengira Adam ini adalah agen pemerintah yang dikirim untuk memata-matainya. Karena Adam juga mengetahui teknologi chip yang terpasang di tubuhnya. You don't need that. I'm dying anyway. Sebelum menjelaskan, Adam minta Donald menurunkan senjatanya. Dirinya saat ini sedang sekarat dan Donald tidak perlu repot-repot membunuhnya. Adam lalu memberitahu, ia bisa mengetahui keberadaan Donald setelah ia menemukan kesamaan catatan pemeriksaan gigi Donald dengan seseorang yang tinggal di sebuah rumah pensiunan. Dan alasan Adam mencari Donald adalah untuk meminta bantuannya, menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan dengan teknologi chip yang ia miliki. Jika perusahaannya bangkrut, maka asuransi premium 3 miliknya akan diputus. Satu-satunya jaminan agar dirinya bisa mendapatkan donor jantung untuk menyelamatkan hidupnya. I wanted you to take me seriously. Not the most serious than this, my friend. Jadi, semua ini berawal ketika ia dan istrinya ditawari untuk membeli program asuransi negara yang disebut Premium 3. Sebuah program yang dirancang untuk melindungi keutuhan keluarga di masa depan, terutama bagi pasangan yang dikaruniai 3 orang anak, dan karena itulah disebut Premium 3. Saat itu, populasi manusia di bumi menurun drastis hampir setengahnya, yang disebabkan manusia mulai enggan menikah, karena takut terbebani masalah rumah tangga ataupun terbebani biaya membesarkan anak-anak. Hal tersebut diperparah dengan penggunaan teknologi VR yang berlebihan, sampai-sampai mereka itu lupa bahwa mereka masih memiliki tubuh fisik. Yang tentunya jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka lama-kelamaan manusia akan menghadapi kepunahannya.
Dan seperti yang kita tahu, asuransi premium 3 itu sendiri adalah program yang menjamin keutuhan keluarga di masa depan. Amit-amit jika salah satu dari orang tua meninggal, dalam hal ini adalah Adam, maka pihak asuransi akan membuat cloning yang benar-benar identik. Mulai dari fisik bahkan ingatan semua ditanamkan pada cloningan tersebut. Atau mungkin bisa sedikit dimodifikasi jika Rena menginginkannya. Dan nantinya cloningan Adam akan dikembalikan kepada keluarga sebagai pengganti dirinya. Ya, meskipun saat itu Adam sebenarnya tidak tertarik dengan program tersebut, tapi karena desakan Rena, Adam pun terpaksa membeli asuransi premium 3. Nah, dari petugas asuransi yang ia temui itulah Adam akhirnya juga mengetahui bahwa premium 3 dirancang serta dipelopori oleh bapak insinyur genetika yaitu Donald Stein, yang belakangan dikenal juga sebagai bapak pengkloningan manusia. Meski belakangan Adam juga mendapati fakta bahwa Donald dipaksa mundur dari jabatannya untuk alasan yang tidak dipublikasikan, lalu memilih menyembunyikan identitasnya sendiri di sebuah rumah pensiunan. You tell me what all this has to do with Chip. Suatu hari, ketika Adam sedang memeriksakan kondisi kesehatannya, cloningan dokter yang memeriksanya sempat menyebut tentang peningkatan pigmentasi yang membuat mereka bisa bertahan di siang hari. Sedangkan di dalam proposal premium 3 tidak ada informasi apapun tentang peningkatan pigmentasi, modifikasi ulang ataupun operasi untuk meningkatkan daya tahan mereka. It's called augmented pigmentation. Satu-satunya pilihan yang diberikan premium 3 adalah tentang memaksimalkan potensi cloningan, meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan ataupun operasi yang sebenarnya juga tidak ada sama sekali. Kemungkinan terbesarnya adalah seseorang sengaja menanamkan sesuatu pada tubuh para cloningan tersebut. Sebuah teknologi yang mampu merangsang otak untuk meningkatkan pigmentasi, yang pada akhirnya peningkatan itu membuat tubuh mereka kebal dengan panas matahari. Dan teknologi tersebut tak lain dan tak bukan adalah chip buatannya. It can teach my brain to increase pigmentation. Hal tersebut juga semakin dipertegas bahwa saat dibuat mereka juga bisa sedikit melakukan upgrade atau modifikasi pada cloningan, dibuat dengan tubuh fisik yang lebih sempurna sesuai dengan permintaan. Dan hal tersebut lantas membuat Adam khawatir sekaligus cemburu bahwa Rena bisa memiliki versi Adam yang sempurna melalui cloningannya. Adam juga menceritakan kondisi rumah tangganya yang kini diambang perceraian, gara-gara dirinya sering berfantasi dengan gadis virtual yang disebabkan keluarganya itu terlalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan sejak mereka pisah ranjang, istrinya menyewa pengacara untuk menjauhkan anak-anak darinya, yang semakin membuatnya kesepian. It all started as a military grade. Setelah mendengar kisahnya yang menyedihkan, Donald kemudian menjelaskan bahwa awal mula dari diciptakannya cloning manusia adalah untuk kebutuhan militer, yaitu membuat tentara cloning yang dibuat identik sama seperti prajurit aslinya. Dengan adanya cloningan tersebut, negara tidak lagi pusing memikirkan korban jiwa. Namun tak lama setelahnya, bumi dilanda krisis panas berlebih seperti yang terjadi saat ini. Dan hal tersebut menciptakan kebutuhan mendesak agar manusia cloning tidak dibuat untuk militer saja, tapi untuk semua lapisan masyarakat demi bisa menggantikan orang-orang beraktivitas di siang hari. Bahkan beberapa di antaranya diberi peningkatan dari sisi fisik ataupun kecerdasan otaknya. Dan dari situlah ia menciptakan program premium 3 dengan tujuan bisa meningkatkan harapan hidup manusia setelah terjadi krisis populasi global. Meski pada akhirnya premium 3 justru mendatangkan masalah seperti apa yang dialami Adam saat ini. Somebody else be born to create premium 3. I think there's nothing wrong with your heart. You didn't look for me to give you some chip technology. Donald pun berkesimpulan bahwa tujuan Adam mencarinya bukanlah untuk memberinya teknologi chip demi menyelamatkan perusahaannya, melainkan untuk mendengar kisahnya yang menyentuh dengan harapan Donald mau merekayasa jantung baru untuknya. Cloningan jantung sederhana yang bahkan bisa ia buat di garasinya. Tapi menurut Donald sebenarnya tidak ada yang salah dengan jantungnya, karena rasa sakit yang Adam merasakan selama ini berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang begitu tertekan, di mana Adam begitu merindukan kehidupan normal serta kasih sayang akan keluarga. Itulah kenapa Adam selalu merasa sendirian di dunia ini. Ditambah Adam tidak mengkonsumsi lithium X, obat menurun depresi dan menstabilkan perasaan. Everybody else is hooked on lithium X. You are the only one that's still free. Namun di luar semua itu, Donald bersyukur Adam benar-benar masih menjaga kemurnian dari sifat dasar manusia. Di saat orang-orang mulai melupakan jati dirinya sebagai manusia karena sangat bergantung pada lithium X untuk bertahan hidup.
Donald sendiri sebenarnya sama seperti dirinya, merindukan belayan kasih sayang, serta memiliki fantasi terhadap gadis virtual dan berharap bisa menjadi nyata. So I brought my avatar to life using some state resources I should never have used for that purpose. Karena itulah Donald diam-diam menggunakan fasilitas negara lalu menciptakan manusia cloning yang sangat mirip dengan gadis virtual miliknya untuk menemaninya sehari-hari. Namun akibat dari perbuatannya tersebut, Donald akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan seharusnya Donald juga dipenjara. Tapi Donald bisa membeli kebebasannya dengan memberikan seluruh hak paten atas chipnya pada para petinggi perusahaan, lalu memutuskan pensiun dini. I can get Maria to come see you in the flesh. Donald lantas menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik kepada Adam. Bagaimana jika Donald bisa mewujudkan gadis virtualnya menjadi nyata? Bukankah hal tersebut jauh lebih baik daripada teknologi chip? Adam tentu saja akan sangat bahagia bila hal tersebut benar-benar terjadi, karena kini ia tidak akan lagi merasa kesepian. Mom. Lalu di sore harinya, Adam menghubungi ibunya melalui perangkat virtual untuk memperingatkan akan bahaya mengkonsumsi lithium X dalam jangka panjang. Obat tersebut secara perlahan akan mematikan perasaannya serta mengganggu kesehatannya. Tapi sang ibu tidak memperdulikan perkataannya, dan justru ia mengkhawatirkan keadaan Adam yang menurutnya sudah berperilaku tidak normal. I love you, Mom. Shit. Selesai menelpon, Adam merasakan panas membakar tangannya yang dikarenakan Adam lupa menutup tirai jendela, lalu buru-buru mengolesi tangannya dengan pasta gigi saking nyerinya. Tanpa disangka, Rena datang mengunjungi Adam di malam harinya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting menyangkut masa depan anak-anaknya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Adam pergi dari rumah, anak-anak itu selalu menanyakan keberadaannya. Tapi dengan kondisi Adam yang menurutnya tidak normal, Rena bersikeras tetap ingin bercerai darinya. Namun karena Adam tidak kunjung menandatangani surat perceraian, Rena terpaksa minta bantuan temannya, seorang petugas finansial negara, untuk membuka premium 3 tanpa seseorang harus benar-benar meninggal, yaitu dengan cara memalsukan kematian Adam, dan ia sudah melakukannya beberapa hari yang lalu. That there is a way we can unlock premium 3 without anyone actually dying for real. Di atas kertas, negara menganggap Adam sudah meninggal, jadi Rena bisa membuka asuransi premium 3. Dan dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengirimkan Adam pengganti, sebuah cloning yang lebih tenang, mudah diatur, dan akan menjadi ayah yang ideal bagi anak-anaknya. Bahkan mereka tidak perlu mengkonsumsi lithium X karena para cloning sudah stabil secara permanen. Intinya, dia akan menjadi Adam yang sempurna dibandingkan dengan dirinya. Sebagai gantinya, Rena sudah menyiapkan identitas baru untuk Adam bernama Richard, di mana ia bisa pergi kemanapun yang ia suka, berkencan dengan gadis virtualnya sebelum kematian datang menjemputnya. Rena juga akan memastikan Adam yang baru tidak menghapus kekasih virtualnya, yaitu Maria. Alright. You win. Adam tentu saja sangat kecewa dengan keputusannya tersebut, dan secara tidak langsung Rena sudah membunuhnya. Padahal dia ini adalah manusia asli, orang yang pernah ia cintai dan ayah biologis dari anak-anaknya. Tapi apa hendak dikata, Rena sudah tidak peduli dengannya lalu berpamitan. There's nothing to do. Namun di luar dugaan, ketika Rena hendak masuk ke dalam mobilnya, sebuah mobil menabraknya hingga tewas, dan menjadi akhir yang sangat tragis bagi seorang Rena. Are you Richard Burbage? Oh, I'm Adam Bird. Sesaat kemudian, polisi yang datang ke TKP lantas menemui Adam untuk menanyakan apa hubungannya dengan korban. Adam menjawab dia adalah suami dari korban, tapi mereka sudah lama berpisah dan sedang dalam proses perceraian. Polisi pun turut berbelasungkawa lalu melakukan verifikasi identitas melalui sidik jarinya. Just check my thumbprint. I'm Adam Bird. Yeah, I see you here. Nah, meski di atas kertas Adam itu sudah dinyatakan meninggal, tapi sidik jari tidak akan pernah berbohong. You're on premium 3. Namun setelah polisi itu mengetahui kalau Adam memiliki premium 3 melalui data profilnya, polisi itu menarik kembali kata-kata belasungkawanya. Karena dalam 24 jam ke depan, pihak asuransi akan mengirimkan cloning dari Rena langsung ke alamat di mana Adam tinggal saat ini.
untuk menjadi istri serta ibu pengganti bagi anak-anaknya. Maka dari itu, Adam tidak seharusnya bersedih, karena ia akan mendapatkan istri versi 2.0, wanita yang ideal, bisa diatur sesuai kebutuhannya dan pastinya jauh lebih baik dari istri sebelumnya. Voila! In 24 hours you'll have her back, version 2.0. Ketika tengah beristirahat, Adam tiba-tiba kedatangan seorang tamu wanita cantik yang sepertinya sudah sangat ia kenal. Ya, wanita itu adalah Maria, kekasih virtual Adam. Adam tentu saja sangat bahagia karena Donald benar-benar menepati janjinya. Bahkan cloningan Maria tersebut juga dilengkapi ingatan tentang Adam, serta peningkatan kecerdasan yang membuatnya lebih manusiawi. Let's just take it slowly, honey, alright? Namun, saat Adam hendak menciumnya, Maria minta Adam bersabar karena tubuhnya masih lemas dan sedikit agak perih. Maria mengaku tak lama setelah ia dihidupkan, Donald sempat melakukan uji fisik terhadap tubuhnya untuk memastikan organ-organnya berfungsi dengan benar, seperti panca indera, organ reproduksi, bahkan respon emosionalnya. Ya, bahasa gampangnya itu, Donald sempat menidurinya sebelum Maria dikirim ke tempat ini. He liberated me. He gave me life. Dan setelah mengetahui kenyataan tersebut, Adam tentu saja sangat kecewa karena Maria bukan lagi barang baru. Ketika Maria tengah mandi, Adam menemukan benda kecil berbentuk kubus di dalam tas Maria, lalu menanyakan apa fungsinya. Maria menyebut benda itu adalah Eternal One yang sedianya akan diberikan kepada Adam. Sebuah perangkat berbentuk microchip yang dirancang untuk menyimpan seluruh ingatan serta kenangan manusia sesaat sebelum orang itu meninggal dunia. Dan setelah itu, chip tersebut disimpan di sebuah server bersama chip ingatan orang lainnya agar mereka bisa saling bertemu di dunia virtual. Dengan kata lain, chip tersebut nantinya merubah cara hidup manusia yang sebelumnya berbentuk fisik menjadi kehidupan digital. Sebagian kecil orang sudah memasang chip tersebut ke dalam tubuhnya sendiri, termasuk Donald dan beberapa orang kaya sebagai bahan eksperimen. Donald sendiri menyadari bahwa umur manusia itu terbatas. Bahkan sebagian besar orang tidak sempat merasakan kebahagiaan selama masa hidupnya. Karena itulah ia mengembangkan teknologi berbasis chip tersebut, di mana setelah meninggal seseorang bisa tetap memiliki kehidupan bersama orang-orang terdekat di dalam dunia virtual. One chip and contain everything I am. Ketika Maria sedang dalam perjalanan ke sini, ia sempat memikirkan bagaimana ia bisa diciptakan dan apa bedanya dengan manusia sungguhan selain kelahiran alami. Sedangkan secara fisik, para cloning bukanlah sebuah robot, melainkan rekonstruksi biologis dari manusia itu sendiri. Bahkan mereka dilengkapi kecerdasan buatan yang bisa meningkat secara alami seiring waktu berjalan, yang artinya mereka mirip seperti manusia. Hey, wait a minute, where are you going? Maria kemudian berkemas dan berpamitan kepada Adam. Namun Adam melarang karena Maria adalah fantasi terbesarnya. Lalu Maria menjelaskan bahwa selama berada di dunia virtual, ia terhubung dengan pengetahuan tentang reaksi kimia atau chemistry untuk merasakan cinta terhadap seseorang. Dan yang terjadi padanya adalah Maria ingin menemukan cintanya sendiri, yang rupa-rupanya belakangan diketahui bahwa Maria telah memberikan cintanya kepada Donald, seseorang yang telah menciptakannya. Jadi bisa dibilang Donald telah menusuknya dari belakang. Dan saking kesalnya, Adam pun melampiaskan kemarahannya pada boneka virtual miliknya. Sesaat kemudian, giliran cloningan Adam datang ke rumah. Nah, sedianya cloningan Adam inilah yang awalnya akan digunakan Rena untuk menggantikan Adam. Cloningan tersebut lantas bertanya kenapa Adam masih hidup, lalu menanyakan di mana keberadaan Rena. Adam pun memberitahu kalau Rena sudah meninggal, lalu memintanya segera masuk ke dalam. Karena akan sangat aneh sekali jika tetangga melihat ada dua Adam di tempat yang sama. Whenever I see a guitar, I feel the need to pick it up. Adam cloning tersebut lalu mengambil gitar di sofa, kemudian memainkan sebuah nada yang sudah dilupakan Adam selama ini. Bahkan Adam versi cloning ini bisa bermain jauh lebih baik dari Adam asli. Adam asli pun heran dari mana ia belajar hal tersebut. Lalu cloning tersebut menjelaskan semua yang ada di dalam diri Adam, mulai dari ingatan, kenangan, ataupun keahlian ada di dalam dirinya. Dan tentunya dengan versi yang lebih baik bahkan lebih kreatif darinya. Namun sebagian besar ingatan terindahnya adalah tentang seni dan penampilan.
Karena itulah sebelum datang ke sini, Adam dandan terlebih dahulu agar Rena tidak kecewa. Mungkin hal tersebut tidak terlepas dari keinginan Rena seperti apa cloningan Adam akan dibuat. Bahkan jika diperhatikan dengan seksama, versi Adam cloning ini sedikit lebih tinggi dan berisi dibandingkan Adam yang asli. Yang tentu saja membuat Adam asli menjadi cemburu lalu menodongkan pistol ke arahnya. Kecurigaan Adam terhadap Rena pun terbukti. Terlebih, Rena sengaja memalsukan kematiannya agar bisa segera mendapatkan cloningan Adam. Meski Adam cloning tidak mengerti permasalahan Adam asli dan Rena, tapi karena ia juga memiliki semua kenangan Adam asli, Adam cloning pun turut bersimpati. Still art. Namun, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, karena tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Tapi masalahnya saat ini ada dua Adam, dan tidak seharusnya ada dua Adam hidup di satu dunia yang sama. Lalu Adam asli teringat akan teknologi chip yang memungkinkan manusia mati bisa hidup lagi di dalam dunia virtual. Yang secara tidak langsung dengan kehadiran Adam versi cloning, Adam asli menyadari bahwa manusia nantinya akan digantikan para cloning, yang secara fisik mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Adam cloning membenarkan bahwa secara perlahan mereka akan menggantikan manusia nantinya dan menjadi Tuhan bagi para manusia di dunia virtual. Virtual God. Namun seandainya hal tersebut benar-benar terjadi, Adam asli tidak mempermasalahkannya. Hanya saja secara virtual Adam sudah berganti identitas gara-gara ulah Rena memalsukan kematiannya dengan identitas baru. Jadi sebetulnya percuma jika ia mati dan hidup di dunia virtual, karena Adam tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kerabatnya yang ada di dunia virtual tidak akan mengenalnya. Lalu Adam cloning bertanya, sebenarnya apa yang membuat Rena begitu tega memalsukan kematiannya? Tentu saja karena kondisinya yang sekarat, serta permasalahan rumah tangga yang sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Adam cloning pun mengerti semua itu terjadi karena Adam tidak meminum obatnya selama berbulan-bulan lalu memintanya meminum obat Lithium X. Tapi Adam menolak karena obat tersebut bisa memanipulasi keadaan yang sebenarnya sekaligus membunuhnya, di mana nantinya Adam cloning akan mengambil alih posisinya. Kemudian Adam tidak ingin mati dan hidup di dalam dunia virtual menjadi orang lain. Dan satu-satunya jalan adalah membunuh cloningan Adam lalu mengembalikan identitas digitalnya seperti sedia kala. I can't let you kill me. Namun tanpa disangka Adam cloning melawan. Karena ternyata para replika diperbolehkan melawan jika mereka berada dalam ancaman. Yang pada akhirnya senjata itu malah terlepas lalu menebus dahi Adam yang asli. Adam cloning tersebut lantas mengubur Adam asli di halaman belakang rumah. Dan tak lama setelahnya datang seorang wanita yang tak lain adalah cloningan dari Rena yang baru saja diantar oleh pihak asuransi. Adam lalu meminta mereka segera kembali ke rumah karena ia sangat merindukan anak-anak mereka. Really? Namun hal tersebut justru membuat Rena heran karena Adam bukan tipe orang rumahan. Adam pun mengatakan kalau ia sudah berubah sepenuhnya, yang pada akhirnya membuat Rena menyadari bahwa Adam yang ia temui juga merupakan cloningan. Dan secara tidak langsung membuat keduanya saling terkoneksi satu sama lain. Meskipun mereka berdua memiliki ingatan Adam dan Rena yang asli, tapi pada dasarnya mereka ini hanyalah cloningan atau replika dari manusia aslinya, yang tentu saja tidak memiliki jiwa dan hanya sekedar rekonstruksi biologi yang hidup semata. Premium 3 is gonna save the world. Yeah, if only we can just replace everyone. Setelah menyadari bahwa keduanya adalah cloningan, Adam dan Rena berencana membuat anak-anak mereka overdosis dengan Lithium X agar mereka sekarat, lalu pihak asuransi mengganti mereka dengan cloningan yang sesuai dengan harapan mereka, yaitu anak-anak yang lebih pintar, penurut, dan disempurnakan dari segala kekurangannya. Feed him an overdose of Lithium X, get him back just perfect. What about Nate? We think hard enough. Joshua is a touch too sensitive. Kenny could use a bit more compassion. Tindakan mereka berdua tentunya akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia selanjutnya, di mana para replika akan menguasai bumi di atas manusia dan akhirnya film pun selesai. Film ini seolah menggambarkan bahwa waktu diibaratkan sebagai musuh manusia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua hidup dalam waktu yang sangat terbatas.
Tidak ada yang namanya waktu senggang ataupun waktu luang, yang kita miliki hanyalah waktu hidup. Dan pada akhirnya setiap kehidupan akan tiada dengan batas waktunya masing-masing. Film ini juga seakan menyadarkan kita agar lebih menghargai waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, daripada menghabiskan waktu melakukan hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, atau malah justru merugikan orang lain. Seandainya kita mengetahui berapa sisa umur kita, mungkin kita bisa berencana. Tapi sayangnya umur manusia tidak ada yang tahu. Dan jika teman-teman ingat, sebenarnya kita semua pernah mengalami situasi yang mirip dengan yang ada di film ini. Saat pandemi global terjadi, akses kita untuk pergi ke tempat umum sangatlah terbatas. Bahkan di tempat Mimin sendiri ada yang namanya jam kampung dan akses jalan banyak yang ditutup, yang membuat kita seolah-olah terkarantina atau terkurung di suatu lokasi. Nah, di film ini sendiri digambarkan bahwa panas matahari memaksa manusia mengurung diri di dalam rumah. Dan kondisi tersebut membuat kita yang tidak bisa kemana-mana pada akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget, nonton TV atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, serta membuat hubungan sosial kita di dalam masyarakat menurun. Meski begitu, kehidupan asli di dunia nyata saat ini jauh lebih baik dibandingkan ending yang ada di dalam film, yang diceritakan bahwa manusia replika mengancam peradaban manusia. Sekilas, film ini mengingatkan kita pada film Blade Runner, yang juga mengisahkan petualangan tentang perselisihan manusia dengan manusia cloning. Kalau teman-teman tertarik untuk menontonnya, link sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.